Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Hello Technolovers. Nama Effendi Simbolon sempat menghebohkan publik usai dituding menyudutkan hubungan yang tidak harmonis antara Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Hal itu disampaikan Effendi saat menginterupsi pimpinan rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI pada Senin 9 Mei 2022 untuk membahas rencana kerja dan anggaran. Siapa Effendi Simbolon sebenarnya? Yuk langsung saja simak video profil dan kekayaan Effendi Simbolon berikut ini. Effendi M.S. Simbolon adalah anggota DPR RI dari fraksi PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 2009 hingga 2014. Pria kelahiran Banjarmasin, 1 Desember 1964 ini berhasil masuk ke Senayan setelah mendapat 59.718 suara. DPR RI telah menunjuk Simbolon sebagai Wakil Ketua Komisi 7 yang fokus pada isu-isu seperti energi, sumber daya alam, penelitian, teknologi, dan lingkungan. Simbolon yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Sumber Daya dan Dana PDIP, sempat diangkat menjadi calon Sekjen PDIP periode 2010 hingga 2015. Selain politik, Effendi Simbolon memiliki berbagai kegiatan. Ia diangkat menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Sekitar 600 anggota dari berbagai kalangan. Salah satu alumninya adalah Abu Rizal Bakri, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2008, Effendi Simbolon juga diangkat menjadi Presiden Persatuan Karate Seluruh Indonesia atau PB Lemkari hingga tahun 2012. Effendi Simbolon juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Center Punguan Simbolon Dohot Boruna atau PSBI, sebuah perkumpulan keluarga marga Simbolon. Selanjutnya, Effendi Simbolon diangkat sebagai Ketua Umum Punguan. Punguan Simbolon Dohot Boruna Center atau PSBI Indonesia sendiri menggelar Pesta Boron dengan ribuan orang Batak marga Simbolon Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI di Jabodetabek mulai 1 hingga 7 Juli 2012 yang dihadiri dan dimeriahkan oleh lebih dari 200 seniman dan artis ibu kota. Acara perayaan Pesta Bolon dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai sarana bagi masyarakat Batak yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk tetap mengenal akar budayanya. Oleh karena itu, Pesta Bolon juga mengundang perwakilan 100 warga Batak lainnya untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Effendi Simbolon juga pernah mengikuti bursa perhelatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara atau Sumut pada periode 2013 hingga 2018. Effendi Simbolon dianggap tepat untuk menjadi pemimpin di Sumut. Sumut pada saat itu dinilai membutuhkan pemimpin yang kuat, tegas, dan visioner yang memahami keragaman budaya daerah, sehingga Effendi Simbolon dipandang sebagai pemimpin yang tepat. Ayah 3 anak itu juga memakai lambang kampanye berwarna Sumut. Artinya, Sumut bersih, Sumut berwibawa, Sumut sejahtera, dan Sumut bermanfaat. Pada Pilkada Sumut 2013, Effendi Simbolon dipasangkan dengan Jumiran Abdi. Mereka kalah dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi. Tak lama setelah menjabat sebagai orang nomor 1 di Sumatera Utara, Gatot terjerat kasus korupsi yang beragam dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. Setelah kalah dalam pemilihan kepala daerah 2013 di Sumatera Utara, anggota DPR RI Effendi M.S. Simbolon lalu mempertimbangkan kembali untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 2018. Dia mengatakan kalau banyak yang mendukung hal itu. Namun hingga tahun 2018, ia tidak juga mencalonkan diri dan fokus menjadi anggota DPR RI sampai saat ini. Coba kita lihat bagaimana pendidikan dan perjalanan karir dari seorang Effendi Simbolon sehingga sampai menjadi salah satu tokoh yang terkenal. SD Negeri Cendrawasih Banjarbaru pada tahun 1969 sampai 1975. SMP Negeri 41 Jakarta pada tahun 1975 sampai 1979. SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1979 sampai 1982. Universitas Jayabaya pada tahun 1983 sampai 1988. Universitas Charleston pada tahun 1994. Petrochemical Course pada tahun 1994. Jayanti Group pada tahun 1987 hingga 1991, Asisten Direktur, PT Chandra Asri, Bimantara Group pada tahun 1991 hingga 1996,
Special Assistant Board of Directors, PT Sinar Alam Lestari Bimantara Group, Vice President Direktur, PT Pupuk Kaltim sebagai konsultan pada tahun 1997 hingga 1999, PT Kaltim Parna Industri sebagai Direktur, anggota DPR RI. Setelah melihat sekilas tentang profil dan perjalanan karir dari Effendi Simbolon, mari kita lihat kekayaannya. Menurut catatan KPU 2013, Effendi Simbolon memiliki aset paling banyak dibanding calon yang lain saat mengajukan diri sebagai salah satu calon gubernur di Sumatera Utara berpasangan dengan Jumiran Abdi untuk periode 2013 hingga 2018. Pada saat itu, kekayaan bersihnya tercatat sebanyak 57 miliar rupiah. Lalu disusul oleh Khairuman Harahap dengan kekayaan 36,5 miliar rupiah. Berada di posisi kedua diikuti Gus Irawan Pasaribu dengan total kekayaan 34,9 miliar rupiah. Amri Tambunan 6,7 miliar rupiah dan Gatot Pujo Nugroho sebanyak 3,8 miliar rupiah. Berdasarkan data dari LHKPN, pria berusia 57 tahun ini memiliki jumlah kekayaan 57,7 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaan Effendi Simbolon berasal dari tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Sumatera Utara. Diketahui nilai tanah plus bangunan Effendi Simbolon mencapai 44,1 miliar rupiah. Effendi Simbolon memiliki 10 mobil mewah dan antik. 10 diantaranya adalah Jeep Rubicon, Toyota Alphard, Mercy, dan Honda Odyssey. Kendaraan Effendi Simbolon ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Selain itu, Effendi Simbolon diketahui tinggal di kompleks Depnaker di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan yang sangat mengecewakan adalah karena rumah Effendi Simbolon tidak tersedia di media sosial lantaran jarang terekspos oleh media. Sehingga kita nggak bisa ngelihat semewah apa rumah salah satu kader PDIP Perjuangan itu yang katanya cukup mewah, guys. By the way, dari awal aku jelasin harta Pak Effendi Simbolon PDIP ini, pasti masih ada yang penasaran. Kalau aku sih, jangan ditanya, pasti penasaran. Karena data-data kekayaan Effendi Simbolon yang dilaporkan dan beredar di media adalah data yang bersumber dari LHKPN tahun 2013 lalu. Artinya, kekayaan Effendi Simbolon bertahan selama 9 tahun dan tidak dilaporkan jumlah kekayaan terbarunya. Tapi ada yang menarik loh, dalam laporan LHKPN 2012, kekayaan Effendi Simbolon hanya bernilai 16 miliar rupiah. Cukup mengejutkan bukan? Bayangkan, hanya selama 1 tahun berjalan, kekayaan Effendi Simbolon naik sekitar 41 miliar rupiah di tahun 2013. Di tahun 2022 sekarang, kira-kira berapa kekayaan dari Effendi Simbolon? Apakah sudah mencapai angka yang masih bisa terlihat atau malah berkurang? Demikianlah ulasan mengenai kekayaan Effendi Simbolon. Semoga secepatnya dilaporkan jumlah kekayaannya ya, Pak Anggota Dewan yang terhormat. Soalnya netizen biasanya suka overthinking nih. By the way, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share. Thank you for watching dan sampai jumpa.